Luar biasa ini. Beliau dikit makan, dikit tidur, dikit dia itu minum, ya. Luar biasa, kemana-mana itu jalannya itu tidak pakai sandal. Wa kuntu amshi hafian fi syauqi wa ghairih. Sering kaki saya itu terkena duri karena saya nggak pakai sandal. Bukan beliau itu menyakiti nafsu, wes gak memberi nikmat, tidak menikmati nikmat dari Allah. Allah itu senang kalau kita pakai nikmatnya. Ya benar itu tapi kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan adalah kemalasan, yang diinginkan adalah kenyamanan. Tapi beliau tetap menghormati nikmat-nikmat Allah, punya sandal, punya ini, tapi ingin mematikan nafsunya agar tidak mengkelabui dirinya. Subhanallah. Dan tidaklah sesuatu yang sulit saya hadapi di dalam mujahadah sampai kepada Allah illa salaktuh, kecuali saya lewati semuanya. Ya, apapun yang diinginkan nafsu saya enggak saya beri. Wa ma ghalabatni nafsi fima turiduhu qat. Nafsu saya menginginkan apa, tidak pernah saya dikalahkan oleh nafsu kita, nafsu saya. Nafsu sayalah yang mengalahkan nafsu saya. Nafsu itu kalau sudah menang, setan senang, ruhnya sedih, malaikat sedih, Allah kasihan sama dia. Tapi kalau nafsunya kalah, setannya sedih, malaikatnya senang, Allahnya senang, surganya senang, Nabi kita senang, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan surga dengan fasilitas kenikmatan yang penuh, yang luar biasa, dipanggil para malaikat. Malaikat, saksikan itu saya menciptakan surga. Dilihat itu surga sama para malaikat. Ya Allah, wahai Allah, kata malaikat, saya gak bakalan ada manusia yang tidak ingin masuk kepadanya. Pasti semuanya kalau tahu surga ini gini isinya, pasti mereka ingin masuk surga. Kemudian sama Allah dikelilingi dengan dikelilingi sama makarih. Makarih itu adalah sesuatu yang dibenci sama nafsu kita. Enakan direk sembahyang subuh di omah di masjid. Di omah. Enakan di omah. Kalau di masjid itu sulit, kita benci, itu makarih. Itu luar biasa. Lebih enak mana? Puasa Senin Kemis atau hari Senin ke Ricis? Enakan? Nah, Ricis. Kalau kita Senin Kemis itu makarih, luar biasa. Sesuatu yang dibenci nafsu kita. Lebih enak mana? Bangun malam atau bangun jam 5 pagi? Enakan bangun jam 5 pagi timbang bangun malam, sholat tahajud. Enakan mana? Baca komik Naruto atau baca Quran? Enakan baca komik. Kata nafsu kita itu makarih. Kalau kita tinggalkan itu makarih, sesuatu yang sulit, sesuatu yang dibenci sama nafsu kita. Nah, surga itu dikelilingi sama makarih. Siapa orang yang melewati makarih, maka dia telah melewati pagernya surga, maka dia bakal masuk surga. Apa kata para malaikat? Ya Rob, kalau engkau sudah mengelilingi surga dengan makarih, aku enggak yakin ada orang yang bisa melintasi surga ini ya Rob. Sulit mau melintasi makarih. Kita dituntut untuk melintasi makarih seperti yang dilakukan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nafsunya enggak diberi apa yang diinginkan. Kemudian malaikat Allah menciptakan neraka dan seisinya. Panggil malaikat, malaikat itu lihat, itu saya menciptakan neraka. Oke. Dilihat neraka itu, ya Allah, kalajengkingnya, azabnya, dosanya orang zina, minum khamar, berbohong, khianat, mencaci aulia wa sholihin, tidak punya ilmu padahal ada ustadz, ada ulama di zamannya, macam-macam, sholat tidak kena, poso nih bolong-bolong Ramadan, wajib zakat dia enggak zakat, kaya tapi enggak haji, disiapkan semuanya azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya Rob, enggak ada orang yang bakal ingin masuk neraka ini. Pasti benci sama neraka orang-orangnya, hamba-hambamu. Ya, sama Allah dikelilingi sama syahwat. Syahwat itu kebalikannya makarih. Ya, minum-minuman keras, judi online, mabuk, zina, homoseksual, gak tahu ilmu agama, dolin, karaokean, nang kafe, umpamane berbohong, syahwat, sesuatu yang disukai nafsu kita,
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh, apalagi maksiat, melihat yang haram, akhlak yang tercela, caci maki, adu domba, fitnah, menipu, sumpah palsu, mencari nafkah yang haram, KDRT, iku akeh macam-macam. Perempuan kurang ajar kepada suami, suami kurang tidak akhlak, tidak berbuat baik sama istri, itu semuanya syahwat. Itu semuanya syahwat, disukai sama nafsu kita. Apa kata malaikat setelah neraka dikelilingi sama syahwat? Ya Rob, kalau sudah dikelilingi syahwat ini, saya enggak yakin ada orang enggak masuk ke neraka. Saya enggak yakin ada orang selamat dari neraka. Pasti, kenapa? Karena mereka menerjang syahwat sehingga masuk neraka. Maka kalau kita terjang masuk surga. Syahwat kalau kita terjang masuk neraka. Jadi surga itu tidak mudah. Surga itu ada tantangannya. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Perdagangannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Perdagangannya Allah itu adalah surga. Surga itu enggak murah, Rek. Surga itu mahal. Orang yang mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya untuk Allah, maka dia pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, karomah-karomah yang banyak yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan setiap gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dan beliau memiliki keturunan yang banyak sekali. Sampai sekarang di Indonesia ini sering kedatangan keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Umurnya panjang sekali. Umurnya panjang. Umurnya beliau itu kira-kira berapa ya? 61 tambah 30 berapa? 61 tambah 30 kira-kira 91, ya. 90 umurnya beliau. Beliau anaknya banyak. Beliau itu mengikuti madhabnya Imam Hambali. Sudah kita bahas imam madhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ada Imam Malik. Beliau itu madhabnya mengikuti Imam Hambali. Dan di Irak, negara Irak, kebanyakan orang itu mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bojone ana pira bojone? Ada 4 istrinya beliau. Istrinya ada 4, anaknya banyak sekali. Dikatakan di kitab, anaknya ada 50 dikurangi 1. Piro, Rek? 49. Yang laki 27, yang perempuan 22. Yang meninggal di masa hidup beliau banyak. 14 laki dari anak beliau itu meninggal. Sisa berapa? 27 dikurangi 14 ada berapa? Piro, Rek? 27 dikurangi 14 ada kalau sejauh berapa? 13. Yang hidup 13. 2 yang perempuan yang meninggal ada 21. Jadi sisa berapa? Sisa 1. Anaknya 22 perempuan. Beliau sabar, luar biasa. Luar biasa ada beliau, akhlak beliau, sabar beliau. Yang paling besar anaknya adalah Abdullah. Anaknya beliau paling besar namanya Abdullah. Ada namanya Abdul Wahab, ada namanya Isa, yang pintar, semua pintar, ya. Yang Abdul Aziz. Ada lagi namanya Abdul Jabbar, Abdul Razak. Ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Yahya, ada lagi namanya Musa, namanya Soleh. Soleh ini julukannya beliau, Abu Soleh anaknya. Ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya yang perempuan itu, yang satu itu Amatul Jabbar, putri dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa, ya. Beliau lahir di 11 Rabiul Tsani. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di tanggal 11 Rabiul Tsani. Nah,
umurnya panjang, keluarganya banyak sekali. Setelah gurunya meninggal, yang meneruskan gurunya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalian kalau pergi ke Irak, ada masjidnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana kuburannya? Kuburannya di masjid itu. Kalian lihat di YouTube atau di Google pasti ada masjid Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kuburannya di dalam. Siapa guru favorit beliau? Guru favorit beliau adalah Nabi Khidir. Wah, enak ya. Jadi muridnya Nabi. Ya. Itu guru favorit beliau. Dari kalangan arwah, dari kalangan manusia, guru favorit beliau adalah Abu Sa'id Al-Makhzumi Al-Mukharimi. Abu Sa'id Al-Mukharimi. Beliau memiliki madrasah Abu Sa'id ini. Wasiat, wahai Abdul Qadir Jailani, kalau saya meninggal, yang meneruskan sekolah saya, pengajian saya ini engkau. Jadi beliau mengerjakan wasiat gurunya, sehingga ketika di tahun 501 Hijriah terjadi peperangan di kota Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani diselamatkan dari peperangan tersebut. Beliau hidup di zaman Abbasiyah. Di zaman beliau itu khilafah Abbasiyah. Banyak permasalahan politik, permasalahan kepresidenan khilafah, dan beliau diselamatkan oleh Allah SWT dari fitnah-fitnah tersebut. Beliau mengisi pengajian di masjid yang sampai sekarang ada itu Minggu pagi, Minggu Jumat, dan malam Selasa, malam Rebu, Selasa malam. Masya Allah, ini luar biasa ya. Pernah pada suatu hari beliau punya anak, salah satu anaknya itu pintar ilmu Arab, ilmu syair, ilmu balaghah, bahasa Arabnya bagus, alim. Itu ngomong sama abahnya, Abah, betul Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abah, sampean doa sing ceramah, aku kepingin sekali-kali ceramah. Ya wis, saya kalau ceramah itu bagus. Ya wis, nanti habis Jumatan ente bangun ceramah. Ya khair. Habis sholat Jumat, anaknya bangun ceramah. Yang dengarkan ceramahnya itu cuma lihat, ya paham, omongannya bagus, fasih. Enggak, orang-orang itu enggak terketuk hatinya dengan ceramahnya anaknya ini. Jumat yang setelahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani setelah khotib Jumat, beliau berdiri ngomong apa? Syekh Abdul Jailani, gak ceramah ini, ngomong apa? Ada orang masak ikan, sebelum dimakan kucing datang, dia ambil ikannya. Cuma ngomong gitu rek. Satu masjid nangis sampai ada yang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ceramah, itu ono sing mati itu biasa. Semaput itu biasa. Masya Allah. Habib Umar bin Habib itu, kalau kita perhatikan ceramah-ceramahnya beliau dulu, ada di YouTube. Itu ada yang semaput. Beliau ceramah bahas akhirat, ono sing geblak, semaput. Ada yang jatuh, ada yang ini itu. Saking besarnya, beratnya haibah, besarnya cahaya Allah yang ditaruh di hati seorang wali, sehingga nampak di perkataan, sehingga yang dengarkan itu seakan-akan mendengarkan Allah langsung sudah. Jadi nggak bisa mengemban beratnya omongan sehingga sampai semaput. Dan ini tidak asing di ulama-ulama para aulia yang hatinya itu bersih. Ya, orang ulama sekarang gak tambah nangis, sing ngrungokno tambah selengean, tambah guyu. Majelis taklim jadi tempat lawak ya. Jadi majelis taklim ceramah jadi tempat bahan tertawaan. Bedanya zaman dahulu sama zaman sekarang. Bedanya ulama dahulu sama ulama sekarang. Ada orang masak ikan, sebelum dimakan datang kucing dimakan ikannya. Jadi ahli bait yang di rumah tidak bisa makan, nangis semuanya sampai ada yang meninggal. Kaget anaknya, wahai Abah, ceramah saya bagus, bahas Quran, bahas hadis, gak ada yang nangis. Antum gak ceramah, cuma ngomong seperti itu, banyak yang menangis, semuanya menangis, ada yang meninggal, ada yang semaput. Kenapa ini? Tanya itu anaknya sama Syekh Abdul Qadir Jailani cuma diam. Ngomong saya ini, tanya sama yang dengerin ceramah saya, wahai anakku. Tanya sama yang dengerin. Cak, Pak, nggih apa?
Ente ini dengarkan ceramahnya Abah saya nangis-nangis, dengarkan saya ceramah bagus hadis Quran ini, tapi nggak ada yang nangis. Apa sebabnya? Iya, ayahmu itu ngomong dari hati. Tapi kalau ente ngomong dari lisan. Ma kharaja minal lisan ma jawazal adzan. Sesuatu yang keluar dari lisan itu nggak sampai ke telinga, apalagi sampai ke hati. Abahnya ente ngomong dari hati, masuk ke hati. Wa ma kharaja minal janan wa shara ilal janan. Keluar dari hati masuknya ya ke hati. Nah terus yang kau pahami dari ceramah yang kemarin itu apa? Maknanya ini loh. Ada orang maknanya ya. Ada orang berbuat amal soleh sama Allah nggak diterima. Dia ngelakuin kemaksiatan sehingga pahala amal solehnya itu hilang dimakan setan. Seperti halnya ikan belum dinikmati sama orang yang masak, yang capek yang masak nggak dinikmati, dia ambil sama kucing nggak ikut capek tapi ikut menikmati. Saya takut, saya husnul khotimah. Saya nggak tahu amal soleh saya diterima oleh Allah atau tidak. Kalau datang itu ajal saya, su'ul khotimah, percuma saya, makanya saya takut, saya menangis. Itu abahnya ente. Abahnya ente itu nggak ngasih ilmu yang seperti ente, tapi masuk ke hati kita itu diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun disebutkan oleh abahnya ente itu bukan Quran, bukan hadis. Padahal beliau itu kalau ceramah yang bahas hadis, yang bahas Quran, yang luar biasa. Saya punya kitab karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani di rumah, namanya kitab Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah itu luar biasa. Kalau kalian pelajari kitabnya itu fikihnya luas sekali, pinter. Ceramahnya, ada yang ceramahnya itu ditulis sama murid-muridnya sampai sekarang kita bisa membaca kitab-kitab beliau. Banyak kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa kita miliki. Kalau kita pergi ke maktabah atau perpustakaan ataupun toko yang jualan kitab, itu bisa kita dapati kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak dari karangan beliau itu ceramah beliau. Jadi ceramahnya beliau itu ditulis sama murid-muridnya. Sekarang kan gampang kita nulis, ada YouTube, ada rekaman, bisa kita nulis. Kalau dulu enggak. Dikatakan di kitab ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar, lagi ceramah yang gerak itu 400 pena. Maksudnya apa, Rek? Maksudnya hadirnya itu tidak bondo kuping, tapi bondo pulpen. Tulis semuanya. Sekarang walaupun kita nggak bondo pulpen, bisa bondo tangan, ditulis di HP, tulis di status, tulis di ini, jadikan artikel, dijadikan PDF. Luar biasa, dimudahkan oleh Allah SWT fasilitas, karena Allah mengetahui kemalasan kita. Bagaimana kalau zaman dahulu, orang hidup zaman dahulu memiliki fasilitas yang dimiliki sama kita sekarang. Semangat orang dulu, fasilitas orang sekarang, luar biasa. Tapi sama Allah gak diberi mereka. Mujahadah semangatnya luar biasa. Kita diberi fasilitas lebih, tapi tambah malas. Ini harus menjadi evaluasi agar kita bisa lebih semangat meraih sesuatu yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setiap ulama yang hidup di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani mengakui kewilayahan beliau. Sampai dikatakan di Syekh Abu Sa'id Al-Qalyubi berkata, saya pernah mimpi Rasulullah SAW, dan selain Nabi SAW pernah saya mimpi. Ya, yang saya lihat mereka itu hadir di majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan saya melihat para malaikat yahdurunahu, hadiri majelisnya beliau. Tawaif ba'da tawaif, golongan demi golongan gantian. Semua ngalap berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau dicintai sama Allah SWT. Wa ra'aitu rijal ghaib wal jan, saya melihat arwah para aulia sholihin di majelis beliau. Para jin-jin itu juga ikut hadir di majelis taklim. Jangan kira kita hadir majelis taklim itu yang hadir cuma manusia saja, enggak. Malaikat itu hadir, jin-jin soleh itu hadir. Ya, hadir. Ya, kita enggak tahu. Makanya orang kalau hadir majelis taklim itu yang adab, yang anteng, yang akhlak, karena kita nggak tahu siapa di samping kita, siapa yang di depan kita, siapa di belakang kita. Mungkin aja jin, mungkin aja malaikat dan lain sebagainya. Cuma kita aja nggak sadar, kita nggak merasakan. Yatasabaquna ila majlisih,
mereka semuanya itu balapan, berlomba-lomba untuk menghadiri majelisnya. Wa ra'aitul Khadir yaktsiru min hudurih. Saya melihat Nabi Khidir sering hadir majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Fasa'altuhu, ini wali karomah kira. Saya tanya ke Nabi Khidir, "Ya Nabi Khidir, kenapa ente kok sering hadir majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani?" Faqal man aradal falah fa alaihi bimulazamati hadzal majlis. Siapa orang yang ingin berhasil, sukses, dicintai sama Allah, hendaknya dia selalu hadir majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Dikatakan di kitab ini, wa kana yaktubu ma yaquluhu fi majlisihi 400 mihbarah. Beliau itu kalau sudah ngisi majelis taklim, yang 400 pena gerak di tangan seseorang nulis ceramahnya beliau, karena ilmunya luar biasa ya. Gimana sifat beliau, akhlak beliau gimana? Wa kana radhiyallahu anhu yujalisudd du'afa. Beliau itu senang duduk sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, selalu membantu mereka. Wa yasbir ala talabatil ilm, sabar ngayomi santri-santrinya. Mas yo santri ini yai, yo akeh sing mokong. Mas yo santri ini wong mulya, yo ono sing seneng ngelanggar. Ini beliau sabar ngayomi murid-muridnya, sabar beliau. Dan ke anugerah dari Allah yang luar biasa ketika kita memiliki guru yang sabar didik kita, itu luar biasa. Kenikmatan yang tidak ada bandingnya ketika kita memiliki guru yang sabar ngajari kita, telaten ngajari kita, sabar atas kekurangan kita. Itu kenikmatan yang luar biasa. Wa tafaqqadu man ghaba min ashabi. Beliau itu selalu menanyakan siapa dari muridnya, temannya yang enggak hadir di majelis. Mana fulan? Oh sakit, datengin. Mana fulan? Oh lagi meninggal, enggak ada tahu kabar. Disolatin, diziarahin. Selalu tanya kepada yang tidak hadir. Kenapa? Diperhatikan. Ini termasuk al-ihtimam, memperhatikan keadaan orang muslim. Man yahtam yahtumma bih. Siapa orang yang perhatian sama orang lain, maka dia bakal diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'alu an syu'unihim, bagaimana kabarnya fulan bin fulan, bagaimana kabarnya fulan, ditanyain sama beliau. Wa yahfadu wuddahum, selalu harmonis dengan orang lain, tidak pernah punya masalah. Wa ya'fu an sayyi'atihim, selalu memaafkan kesalahan mereka. Wa yusaddiqu man halafalah, beliau itu selalu mempercayai siapapun yang sumpah kepadanya. Demi Allah saya gini, demi Allah saya gini. Tidak pernah menyalahkan siapa orang yang sumpah kepadanya. Wa yukhfi ilmahu fi, walaupun beliau tahu yang bersumpah tadi itu salah, tapi enggak dibuka kekurangannya, kesalahannya. Dan tidak ada orang yang berteman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kecuali dia meyakini bahwasanya dia adalah orang yang paling dekat sama Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada sahabat namanya Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau berkata apa? Tidak pernah Nabi SAW melihat saya kecuali ibtasama fi wajhi, kecuali beliau itu senyum. Nabi itu tidak pernah saya papasan sama Nabi kecuali Nabi itu senyum sebelum saya senyum. Selama saya masuk Islam, mulai saya masuk Islam sampai Nabi meninggal, dan kepapakan mesti senyum. Itu akhlak luar biasa. Kita nggak bisa sodakoh uang, sodakoh untu aja. Dengan kita senyum dengan saudara-saudara kita. Orang yang senyum wajahnya kepada orang lain itu menunjukkan hatinya bersih dari jengkel, hasud, benci, dendam. Jangan menjadi orang yang senyum wajahnya tapi gerundel hatinya, yang mungkin ada di zaman sekarang. Tetap kalau kita melihat orang yang benci sama kita, kita husnudzan, kita senyumin. Enggak rugi kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, karena kita berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wa yaqbalul hadiah, beliau kalau diberi hadiah diterima. Wa yukafi 'alaiha, selalu membalas hadiah dengan hadiah. Na'am. Loman wa yakan yakhbus lahu kulla yaumin arba'ah aw khamsa arghifah. Yuti biha akhiran nahar. Ada rezeki dikasihkan orang lain, tersisa dibuat dia. Enggak rakus, tidak tamak terhadap dunia yang dimiliki oleh beliau. Beliau pernah ditanya, "Mata alim ta'anaka wali?" Syekh Abdul Qadir Jailani, kapan kau mengetahui kau itu wali? Beliau bercerita, saya dulu waktu umur saya 10 tahun, saya pergi ke perpustakaan ke pondok. Saya melihat malaikat umur 10 tahun jalan-jalan di depan saya. Saya mendengarkan mereka berkata,
sama anak kecil, walaupun anak kecil-kecilnya itu jadi tidak dengerin perkataannya malaikat, ifsahu li waliyillah, kasih jalan para walinya Allah, kasih jalan. Ya, kuntu shaghiran, padahal saya masih kecil. Kullama hamamtu al'ab ma'asibyan, setiap saya itu berkehendak mau main sama anak kecil, teman-teman saya, sami'tu qailan yaquli, saya mendengarkan suara tanpa ada wujudnya ngomong sama saya, la ya mubarak, tidak, anak yang penuh barakah, jangan main. Fa'ulgi nafsi fi hijri ummi, wah aku nangis, pergi ke pelukan ibuku, berkati dolen, berkati berot, berkati apa bare? Hadir karnaval, berkati dolen, mesti krungu, la ya mubarak, tidak wahai anak yang penuh barakah, kembali ke rumah, jangan main. Wa kuntu fi zamanil mujahadah, saya waktu itu masih tirakat, akhadatni nisinah, kalau saya itu enggak tidur, dia jarang tidur di atas bumi, tidurnya itu duduk. Kalau saya yang sinah itu ngantuk, ini asma'u qailan yaqul, saya mendengarkan suara tanpa ada wujudnya, berkata apa? Ya Abdul Qadir, ma khuliqta linum, kau itu diciptakan bukan untuk tidur. Aja turu, masih yang itu aja turu. Mujahadah, tirakat, maka ahyainak walam taku syai'a. Dulu kau itu mati, enggak diciptakan. Saya ciptakan sehingga kau hidup. Fala taghfal anna, jangan pisah, jangan lalai dariku, maksudnya Allah. Wa anta syai', dan kau itu adalah sesuatu. Enggak boleh, jangan kau keluarkan, hilangkan umurmu untuk tidur. Kalau umur kita hilang untuk tidur. Padahal kita diciptakan untuk ibadah. Kalau diciptakan untuk ibadah wahai manusia, maka fokus ibadah. Kalaupun tidur niat ibadah. Biar apa? Biar kuat ibadahnya. Apapun yang bisa kita tiru dari akhlaknya para auliya sholihin, tilakatnya mereka kita tiru semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, subhanallah ya. Kemudian menyebutkan penyaksian para aulia di zaman beliau bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah gurunya para guru, imamnya para siddiqin, qudwahnya para salikin, ya. Tidaklah ada orang yang bisa menyaingi beliau sampai beliau berkata, semua pundaknya para aulia di bawah kaki saya. Kalaupun semua para aulia itu orang-orang itu mengelilingi Ka'bah, Ka'bah mengelilingi saya. Oh ya opo iku rek. Ini saking luar biasanya kemuliaan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dan beliau meninggal di umur 91 atau 90 ya, di tahun 561 Hijriah. Kata Syekh Ahmad bin Zalal Habsyi, wal nagbid ainana nagl. Wis selesai. Saya tidak mau panjang lebar membahas Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa inna ahwal Syekh Abdul Qadir tabharul uqul. Karena keadaan beliau, ahwal beliau itu membuat otak pikiran itu bingung. Istimewa pokoknya wis. Wa ta'adzar alaina ihsa'u ma fihi minal fadl, dan tidak bisa saya menyebutkan semua kemuliaan beliau di kitab yang singkat ini ba'da'an intolak binal golam, setelah saya sudah bahas banyak dari perihal beliau di kitab ini fi tahsisil ilmi min dil masyiatil wa karam wa tafaddulat subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha'u Allahu dzul fadlil azim, yang mana yang memberi semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani kita akan membahas Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan setelah itu adalah kita membahas Syekh Hasan Asy-Syadzili, salah pencetus Thariqah Syadziliyah dan pencetus Thariqah Rifaiyah. Yang disebutkan di kitab Ahmad bin Zalal Habsyi ini yang top-top saja ya. Aslinya banyak sekali ulama yang enggak disebutkan, tapi yang disebutkan di sini adalah yang luar biasa di zaman beliau. Saya tutup dengan satu kisah yang disebutkan di kitab-kitab. Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ibadah di satu tempat, kemudian atap rumahnya itu terbuka, moro-moro terbuka, kedatangan cahaya masuk ke rumah. Yang aslinya peteng jadi bercahaya. Ngomong apa itu cahaya? Ya Abdul Qadir, qad rafa'tu angkat taklif. Abdul Qadir, telah aku angkat darimu kewajiban untuk melakukan syariat. Taklif, kau sudah enggak mukallaf lagi. Kau sudah syariatnya sudah luar biasa, thariqahnya sudah luar biasa. Kau itu hakikat, enggak perlu sholat, enggak perlu haji, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani terkecoh? Apakah tertipu? Ngomong apa Syekh Abdul Qadir Jailani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat. Ikhsa ya la'in. Pergilah wahai makhluk yang terlaknat.
langsung hilang jadi kegelapan, jadi asap. Cahaya itu jadi asap, maksudnya itu setan. Setan itu mewangkal sama Syekh Qadir Jilani, ingin menjerumuskan Syekh Qadir Jilani lewat manapun tidak bisa. Ya. Terakhir pakai cara pura-pura sudah nggak wajib sholat. Sampai beliau ditanya, cerita sama muridnya, tanya, kenapa wahai Syekh Qadir Jilani? Apa sebabnya kau tolak itu? Iya, orang yang paling lebih mulia dari saya, orang yang nomor satu di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW, sama Allah nggak diangkat taklifnya. Sampai meninggal Nabi SAW itu sholat, sampai meninggal Nabi SAW itu puasa, zakat, haji, ngelakuin syariat, hambanya Allah sampai meninggal. Nah saya bukan siapa-siapa, umatnya Nabi Muhammad, lah kok saya mau percaya sama setan? Nah itu dengan itu saya mengetahui bahwasanya itu bukan Allah, itu adalah bukan cahaya, tapi itu setan. Seseorang nggak bisa memahami seperti ini kecuali kalau dia itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gampang tertipu dengan syahwat, gampang sama nafsu, sama ini, sama itu. Mimpi wali, tidur mimpi ulama, terus ngaku aku Masya Allah yo, aku wali yo. Aduh, lapar, kepingin sate. Pas 1 menit ada tamu datang ke inti ngasih sate. Masya Allah yo, saya minta apa-apa sama Allah dikasih. Saya wali ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih bahaya. Jadi tidak boleh kita itu menganggap kita orang yang luar biasa ataupun orang baik, walaupun kita telah melakukan sesuatu yang baik. Mereka itu melakukan yang baik tapi menganggap dirinya jelek. Kita melakukan jelek menganggap diri kita baik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ilmunya manfaat, diberi cinta kepada para aulia as-salihin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li nati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi sinil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslihna al ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasduk bina fi nahji tawhal mustafa thabbit ala qadamil habibi khudana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa tabil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana walaqad rajawnaka fahaqqiq su'lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa kma' kullaman adana wanzur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana waqdi lana al-hajat wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من رسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
Tuhan.